Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitro Bagus Samudro akan menyampaikan tanggapan pada diskusi sesi 12 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Pada diskusi sesi 12, topik yang dibahas adalah tentang pembelajaran tematik terpadu dan penilaian autentik pada pembelajaran. Eh, Sehingga dari topik tersebut muncul dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana penggunaan asesmen autentik dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dalam konteks pendekatan tematis di sekolah. Yang kedua, yakni menceritakan pengalaman dalam menerapkan asesmen eh, autentik di satuan pendidikan tempat saya bertugas, yaitu di SD Negeri 3 Sumberkerto, Kecamatan Bagak, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Asesmen autentik merujuk pada praktik penilaian yang dirancang untuk menilai siswa dalam kondisi yang mirip dengan situasi dunia nyata. Asesmen autentik mengharuskan siswa untuk melakukan tugas yang relevan dengan kehidupan nyata dan menerapkan pengetahuan dalam situasi yang kontekstual. Dan relevansi asesmen autentik dalam pembelajaran tematik yang pertama adalah integrasi pembelajaran, bahwa dalam pembelajaran tematik, konten dari berbagai mata pelajaran seperti ilmu pengetahuan, bahasa, matematika, ataupun seni dapat diintegrasikan ke dalam suatu tema. Asesmen autentik mendukung integrasi tersebut dengan memberikan siswa tugas yang dapat menggabungkan berbagai disiplin ilmu. Kemudian yang kedua adalah peningkatan motivasi. Motivasi siswa dapat meningkat saat mereka terlibat dalam kegiatan yang relevan dan bisa dihubungkan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Asesmen autentik memungkinkan siswa untuk melihat hasil kerja mereka dalam konteks yang nyata sehingga dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermakna kepada siswa. Yang ketiga adalah pengembangan keterampilan abad ke-21, di mana keterampilan seperti berpikir kritis, kolaboratif, komunikasi, dan kreativitas sangatlah penting dan dituntut dalam keterampilan abad ke-21. Asesmen autentik yang saya lakukan pada satuan pendidikan tempat saya bertugas, yakni di SD Negeri 3 Sumberkerto, Kecamatan Bagak, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, pada jenjang SD kelas 4, eh, yakni melalui pembelajaran berbasis proyek dengan tema proyeknya adalah kepedulian terhadap lingkungan. Eh, Melalui proyek tersebut, siswa akan mengidentifikasi masalah lingkungan di sekitar satuan pendidikan. Seperti halnya sampah, di mana proyek tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan yang terhindar dari sampah. Langkah-langkah proyek yang dilakukan, yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, di mana siswa melakukan observasi di lingkungan satuan pendidikan untuk mengamati masalah yang ada, serta mencatat isu-isu yang dihadapi, seperti banyaknya sampah yang berserakan di halaman satuan pendidikan. Yang kedua, yakni melakukan kegiatan diskusi. Seluruh siswa berkumpul dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan hasil observasi mereka, dan setiap kelompok akan merumuskan masalah yang akan mereka angkat dalam kegiatan proyek P5 tersebut. Yang ketiga, setelah mereka melakukan diskusi, maka mereka eh, menggunakan rujukan buku ataupun website edukasi yang digunakan sebagai bahan untuk kegiatan eh, presentasi. Dan langkah yang keempat yakni membuat rencana aksi yang akan mereka lakukan dalam kegiatan proyek. Seperti kegiatan membuat spanduk, poster, ataupun mengadakan acara dan kegiatan bersih-bersih di lingkungan sekitar sekolah. Berikutnya adalah pelaksanaan proyek eh, dan kegiatan refleksi. Setelah mereka melakukan pelaksanaan, mereka melakukan diskusi reflektif tentang apa yang mereka pelajari dan peroleh dari proyek yang mereka jalankan. Mereka mendiskusikan apa yang berhasil, tantangan-tantangan apa yang dihadapi, dan langkah selanjutnya untuk terus menjaga kebersihan lingkungan. Metode penilaian otentik yang dapat dilakukan dari kegiatan proyek P5 tersebut, yang pertama adalah observasi keterlibatan, di mana
kita dapat mengamati siswa dalam mengevaluasi keterlibatan, komunikasi, dan kemampuan kolaborasi siswa. Penilaian didasarkan pada kriteria seperti partisipasi aktif dan kerjasama dalam kelompok. Yang kedua, melalui portofolio, termasuk kegiatan termasuk foto kegiatan, riset, poster yang dibuat, catatan refleksi, maupun kegiatan umpan balik, portofolio tersebut dapat digunakan untuk menilai proses belajar siswa dari awal hingga akhir. Kemudian, kegiatan presentasi hasil proyek. Nah, di mana kegiatan presentasi hasil proyek dilakukan terhadap cara mereka menyampaikan materi, kemampuan menjawab pertanyaan, dan kegiatan mengkomunikasikan pesan yang disampaikan melalui kegiatan presentasi tersebut. Demikian penilaian otentik yang dilaksanakan pada satuan pendidikan tempat saya bertugas, serta tanggapan pada diskusi sesi 12. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.